dengan Danantara yang sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan di sana ternyata ada portofolio investasi di sektor ekonomi dan energi hijau. Seberapa besar Anda tertarik, Pak Julfi, akan hal ini? Sekali lagi saya ngeliat dari fundamentalnya ya. Yang saya tahu, Danantara tentunya lagi melihat proyek-proyek yang bagus-bagus, yaitu proyek hilirisasi, green project, proyek yang bisa dimonetize quickly but big gitu ya. Saya lihat geothermal ini seperti proyek Tesla-nya Amerika cuma di Indonesia yang belum jalan. Ya, yang perlu didorong, kalau didorong itu akan menjadi very attractive, big, huge, humongous projects dengan big numbers. Karena apa tadi kita bicara waktu di off, geothermal ini di mana-mana di Indonesia, di mana-mana base load ya. Ya, kalau umpamanya dengan super gridnya PLN sudah develop dan off gridnya green hydrogen, green ammonia dan manufacturing ya, will become a giant a giant green energy country gitu lah. Jadi tentunya PG mempersiapkan, mendukung tentunya program pemerintah. Kita tadi seperti saya bilang, kami akan quickly give the quick win ya, bisa the quick win untuk Danantara ini, quick win geothermal. Kita akan masukkan massive resources 1,130 megawatts yang kita akan kasih. Kita juga sudah menandatangani beberapa MOU untuk manufacturing, untuk off-grid, untuk beberapa itu ya dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh Danantara bahwa ini sebagai seperti saya bilang tadi Tesla-nya Indonesia yang bisa cepat diakselerasi nanti oleh Danantara, kira-kira seperti itu. Dan ujungnya berhasil begitu ya Pak ya? Insya Allah, karena tadi fundamentalnya bagus. Ya, fundamentalnya bagus, dari technical bagus, dari komersial bagus. Insya Allah kita akan bisa bekerja sama dengan PLN supaya bisa mengakselerasi ini. Kalau didukung oleh pemerintah, jadi fundamentalnya udah ada. Jadi ini proyek-proyek bagus nih yang bisa cepat monetize kurang lebih gitu. Dengan keperluan swasembada energi tadi, transisi, mix energy policy, green manufacturing, and so on and so on. Mudah-mudahan itu bisa dilihat oleh bapak-bapak di Danantara. Oke, baik. Dengan Anda mention Tesla, saya jadi membayangkan begitu ya terkait bagaimana kondisi ekonomi dunia begitu Pak Julfi di sini. Volatilitas global yang terjadi, ketidakpastian global yang meningkat akibat perang dagang atau perang tarif begitu antara Amerika Serikat dan juga China, lalu juga konflik geopolitik yang juga masih terjadi. Sebetulnya dengan hal atau peristiwa yang terjadi di dunia ini apakah cukup mempengaruhi juga dari proyek-proyek yang mana juga investasinya didukung dari asing? Potential partner kita banyak sekali yang mau menandatanganin, karena itu tadi fundamentalnya lagi ya, commercially driven project, green project, base load project ya. Dinamika dunia pasti ada. Ya kita tentunya harus antisipasi. Membuat project-project ini very attractive, which is Indonesia mempunyai indigenous resources tadi. Jadi di upstream kami sudah punya lagi proses partner dengan Mubadala, dengan Chevron. Ya. Di teknologi kami sudah tanda tangan GDA sama Ecolab. Ya kan? Dengan juga manufacturing dengan one of the biggest technology provider di dunia untuk manufacturing. Kita lagi ngelihat. Di downstream kita baru sign MOU dengan Sinopec, one of the biggest giant Chinese company in looking at green hydrogen as well as dia juga masuk upstream. Jadi mereka nggak takut masuk ke upstream. Kita juga lagi ngelihat satu perusahaan di Singapura, one of the giant in Singapore, not only in the off grid but also in the upstream. Jadi mereka tuh mau melihat proyek-proyeknya juga, jadi bukan saja upgrade. Jadi terus di teknologi kita juga sudah sign MOU dengan Genvia itu untuk green hydrogen dengan subholding kami PNRE. Jadi saya nggak ngelihat ya ini masalah karena tadi saya bilang fundamentalnya sangat kuat dan saya yakin kalau ini dipush oleh pemerintah didukung oleh bapak-bapak di Danantara, this can be the Tesla of Indonesia gitu. Oke, dengan fundamental atau berdasarkan fundamental yang kuat juga Pak Julfi, adakah dalam waktu dekat ini atau dalam jangka waktu pendek ini ada sebuah proyek yang juga akan dilakukan oleh Pertamina Geothermal dalam hal ini yang juga sedang menjajaki investor-investor asing begitu yang juga akan ditawarkan untuk berinvestasi di proyek tersebut? Itu tadi ya, itu semua bukannya medium term or long term. This is all MOU, feasibility study, joint development agreement. This is all quick win. Ini poinnya. Ya bahwa investor tuh udah di sini gitu karena proyek-proyek kita we just need to push ya the confidence to push geothermal
karena this is one of the top project di Indonesia sekarang. Dan tentunya saya yakin bapak-bapak di pemerintahan melihat ini. Oke, baik. Dengan prospek yang cukup baik, peluang yang sudah terlihat begitu ya, sebetulnya ada tantangan apa yang juga terkadang menghambat target-target dari PGI tersendiri, Pak Julfi? Ya tentunya kalau kita lihat ke belakang, geothermal itu slow. Ya, the development is slow. Kita ada 24 gigawatt, 2.400 megawatt, yang jalan itu baru 2,5, 2,6, 2.500. Kenapa? Karena masalahnya adalah memanage resiko exploration, karena ini resource base harus di drill, dan commerciality dan tarifnya gitu kan. Nah tentunya sekarang kita harus membuat semua kebalik. Kalau dulu dibilang geothermal high risk, kita harus membuat ini menjadi low risk, ya kan. Kalau dulu dibilang lama, mungkin 8 tahun baru bisa COD, sekarang harus bilang cepat. Ya, kalau dulu high capex, kita harus buat low capex. Kalau dulu nggak atraktif, sekarang harus buat atraktif. Nah, ini semua lagi dijalankan karena kita udah 40 tahun pengalaman. We know how to do this. Dari high risk, kita sekarang buat smaller development. Ya, kalau dulu 220 megawatt yang besar sekali dan high risk, sekarang drilling kita kecil-kecil, staging. Ya, kita juga lagi bicara sama pemerintah supaya tarif kita juga staging dengan teknologi. Jadi sekarang probability of successnya is very high. Kalau dulu lama, sekarang bisa 3-4 tahun karena kita membuat staging ini, dan dengan pertolongan kolaborasi dengan pemerintah, semua permitting, semua segala macam, ini bukan very faster. Untuk capex, ya seperti PGE, kami bisa menurunkan harga. Kalau dulu drilling sana 35.000, 40.000 US dollar per day untuk drilling rig, we cannot afford that. Ya, we need to be playing in the 25,000 per day, karena saya punya volume, saya bisa ngasih kontrak besar, kontraknya untuk menurunkan harga. Untuk manufacturing, kami membuat hilirisasi di Indonesia, quote-unquote hilirisasi, karena power plant yang kami buat di Indonesia, dan seluruhnya secara project timing, secara cost itu akan rendah kalau semua udah massive production dan plus lagi tadi udah menurunin harga, optimisasi dari produksi. Jadi bukan menurunkan capex-nya aja, produksinya juga harus dioptimisasi dengan beberapa teknologi yang kita bisa pakai di sumurnya, di power plant-nya. Ini akan mengoptimize produksi kita, menurunkan harga, kita juga menaikkan produksi kita. Dan yang paling penting, kita membangun ekosistem not only in the upstream, downstream, but off-grid. Ya, karena green manufacturing is very important. Nanti ada green hydrogen, green ammonia, data center. We are trying to look at this comprehensively, dengan dukungan lagi dari pemerintah tentunya, dengan dukungan bapak-bapak dan antara, we can accelerate this. Gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Jadi tidak ada tantangan yang belum terjawab sebetulnya Pak Julfi dari ini sole of taker-nya adalah PLN. Ya, saya mengharapkan, tadi saya bilang technical commercial kita oke, sole of taker PLN, heavily regulated, ya tentunya untuk mempunyai commerciality ini bukannya IPP aja yang harus menjadi membuat effort untuk membuat geothermal lebih compete, cuman insentif dari pemerintah, workable insentif ya, kita nggak minta naikin tarif ya, workable insentif itu harus ada. Dan kami, saya juga ketua Asosiasi Panas Bumi, bekerja sama dengan EBTKE. Tahun lalu di Geothermal International Conference kami tanda tangan steering committee berdua untuk mengidentify ya apa sih bottleneckingnya in terms of everything ya, termasuk insentif. Jadi ada insentif workable fiskal, non fiskal, mulai dari chip loan, ya itu ada. Kita lagi membuat satu dokumen bersama itu untuk akselerasi ya. Terus juga ada social issues termasuk, terus ada PEP and reimbursement, permitting yang harus lebih cepat, dan ada beberapa lagi ya. Itu lagi dikerjakan. Jadi saya nggak bilang bahwa bottlenecking nggak ada, tentunya ada ya. Cuman I can see light at the end of the tunnel. Bahwa yes, pemerintah dan kita sudah mengidentify ini dan tinggal di-push saja supaya berjalan, supaya menjadi benar-benar Tesla tadi gitu kira-kira.